Eh, halo, tes 1, 2, 3. Oke, malam semuanya. Halo, ini suara saya terdengar atau belum? Malam, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah terdengar. Sudah, Pak. Oke, ini kenapa ada telepon masuk ya? Oke, ini suara saya jelas di kalian ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik, tunggu sebentar. Ini kenapa ada suara? Ini terdengar di suara di kalian terdengar juga ya? Ada ini ya? Terdengar, Pak. Ada ya? Terdengar, Pak. Ini saya mengklik atau gimana ya? Ada ya? Oke. Oh, ada yang belum join ya? Oke, kita tunggu Alif dulu ya. Saya ada lagi satu nih. Ini di kalian masih ada bunyi ya? Ya, halo. Masih ada bunyi ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Baru. Ini suara apa ini ya? Kurang tahu, Pak. Oke, ini di mana nih? Saya lagi nyari-nyari nih. Ini seperti ada ini ya. Telepon masuk ke MS Team ya. Oke, itu sebentar. Coba saya join di handphone dulu. Oke, baik, selamat tes. Ini sudah terdengar nggak suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ini sepertinya ada masalah di device ini ya, di laptop saya nih. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya pindah di handphone. Oke, ini kalau sudah terdengar berarti aman ya. Oke, baik, saya langsung aja. Ini sudah semua join ya. Oke, ada 12 orang. Oke, baik, saya langsung aja. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Malam, Pak. Mohon maaf. Ya. Malam, Pak. Ya, sorry ya, saya ganggu waktu istirahatnya. Baik, hari ini saya daring sebentar ya untuk persiapan ujian besok gitu. Ya, besok ada 7 gitu ya. Ada 7 mahasiswa yang ujian. Terus untuk di hari Jumat itu ada 4. Oke, nah baik, sehubungan dengan adanya ujian tertutup, sidang tertutup, maka dari itu saya masih berlakukan sama dengan teman-teman yang lain bahwa saya ada daring sedikit gitu ya untuk persiapan menghadapi ujian tertutup. Nah, ini yang perlu saya bahas mungkin di awal. Yang pertama yaitu adalah kesiapan kalian ya. Kesiapan yang pertama mungkin dari sisi mental dulu ya. Mohon disiapkan dengan baik ya, biar mental kalian itu jadi matang gitu saya bilang ya. Silakan disiapkan dengan baik. Pastikan bahwa besok pada saat sidang kalian tidak grogi, kalian tidak takut gitu ya, hadapi ujian tersebut sesuai dengan kondisi yang enak di kalian gitu ya, enjoy lah istilahnya kalau saya bilang. Ya, jadi pastikan nanti kondisi kalian baik gitu ya, dari sisi mental, terus dari kondisi juga ya. Jadi kalau bisa mungkin yang ujian besok kondisinya harus fit, harus benar-benar siap ya untuk ujian tertutup tanggal 15 besok. Nah, itu tentang
kesiapan dari sisi mental dan diri kalian sendiri. Nah, terus yang selanjutnya yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah dari sisi alat gitu ya. Saya bilang ya, alat ini termasuk semua sarana prasarana yang kalian harus siapkan ya. Pastikan besok laptop handphone, mungkin kalau ada yang pakai handphone untuk demo, terus ada internet, pastikan baik internetnya, pastikan stabil, pastikan suara kalian terdengar. Kalau mau pakai headset silakan, kalau seandainya tidak juga silakan, tapi kalau nggak pakai headset mungkin kondisi ruangan harus lebih redup tertutup ya, biar kalian bisa menjelaskan dengan baik. Terus apalagi ya, alat-alat tulis disiapkan dengan baik. Siapa tahu nanti khusus untuk mencatat. Terus selanjutnya dari sisi hardware ya, dari sisi dari sisi hardware. Terus dari sisi sarana prasarana itu dari laporan, mungkin dari hard copy kalian bisa siapkan. Kalau seandainya nggak ada, soft copy-nya juga boleh gitu ya, disiapkan. Terus apalagi ya, alat tulis dan lain sebagainya ya, itu sarana prasarana tolong disiapkan dengan baik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, gunakan pakaian yang sopan, rapi, lengkap gitu saya bilang, karena ini ujian, takutnya nanti penguji pengen menilai kesiapan berpakaian kalian itu akan mencerminkan perilaku dari orang tersebut gitu ya. Kalau kalian sudah rapi, saya yakin penguji itu akan menilai kalian bahwa oh, ini mahasiswa ini sudah siap, oh mahasiswa ini belum siap gitu ya. Pastikan, yakinkan dari penampilan dulu. Kalau penampilan kalian sudah meyakinkan, berarti tinggal menilai dari sisi dalamnya saja. Karena jangan lupa ya, ada penilaian tentang kerapian. Itu ya teman-teman ya, tolong nanti diperhatikan dengan baik. Nah sebentar dulu saya buka form, ini mumpung ada yang kirim-kirim. Di penilaian itu ada yang harus kalian perhatikan ya. Ya, yang pertama, ini saya bahas tentang penilaian ya. Terus yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah mungkin tadi ya, berkaitan dengan kesopanan gitu ya, cara kalian berpakaian, cara kalian menyajikan dan lain sebagainya, tolong diperhatikan. Yang pertama ada presentasi dan penampilan gitu ya. Jadi ada suara. Ini suara saya masih terdengar teman-teman? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ada presentasi. Tolong buat presentasi sebaik mungkin. Ya, yang PowerPoint-nya sudah baik, dipertahankan. Yang PowerPoint-nya masih munculin banyak tulisan, saya harapkan tulisan itu dihilangkan. Kalian ganti dengan gambar. Ya. Terus yang kedua, jangan baca. Ya, pastikan kalian menguasai materi yang akan disampaikan. Ya, boleh baca. Mungkin kalian di sana tekniknya, mungkin ada teman-teman atau supporternya bawa papan tulis gitu, boleh ya, asal dia tidak terlihat membaca intinya. Oke. Terus di presentasi pastikan kalian menguasai. Ya, kerpean apapun yang kalian mau baca atau dari slide, dari buku boleh, tapi jangan sering. Ya, pastikan kalian berfokus kepada atau gimana ya? Gimana caranya biar meyakinkan bahwa saya itu adalah menguasai, gitu ya, untuk presentasi. Terus jangan nganggak-ngungguk presentasinya, presentasi selancar mungkin, ya. Jadi jangan grogi, pokoknya gimana caranya biar lancar. Oke, terus selanjutnya berkaitan dengan penampilan ya. Ini yang saya bilang tadi, pakainya sopan, rapi, pakai aturan yang sudah disiapkan. Oke, itu untuk nilai itu lumayan ya, ada 10%. Terus terus selanjutnya yang kedua ada penulisan laporan. Oke, ini kalian sudah buat, sudah pasti sudah dikoreksi sama pengujinya. Tadi saya sudah konfirmasi ke semua penguji bahwa penguji sudah mengkonfirmasi laporan yang diterima ya, baik itu hard copy ataupun soft copy. Oke, terus selanjutnya kualitas hasil penelitian. Nah, ini
nilainya besar, 35 poin, gitu ya saya bilang ya. Ini yang terbesar ketiga. Perhatikan bahwa kualitas dan hasil kalian benar-benar sesuai dengan apa yang kalian buat. Ya, baik itu dari kompleksitas penelitiannya, terus ada hasil analisis, ada metodologi dan lain sebagainya, termasuk plagiarisme. Kalian harus pastikan itu dengan baik, gitu ya. Itu berkaitan dengan kualitas penelitian kalian. Dan yang terakhir ada berkaitan dengan kemampuan penguasaan materi. Ya, nah ini saya kembalikan ke kalian karena kalian sendiri yang sudah belajar selama 1 semester gitu saya bilang. Saya yakin kalian sudah menguasai hal tersebut, sudah mampu mengetahui isi-isinya apa saja yang dibuat di tugas akhir. Jadi saya yakin dan saya percaya bahwa kalian bisa. Ya, silakan 40% itu kalian maksimalkan biar nilainya bisa lebih baik. Ya, saya harap lebih baik. Baik sekali gitu ya. Bukan baik tetapi baik sekali. Saya harapnya seperti itu. Oke, nah itu tentang penilaian pembahasan ketiga yang tadi saya sampaikan. Nah, terus selanjutnya berkaitan dengan keseluruhan gitu saya bilang deh ya. Nah, nanti di ujian kalian besok ini saya yakin kalian sudah memahami konsep. Ya, konsep. Ya, jadi pahami dulu konsep kalian, pahami apa yang kalian buat, ya alasannya kenapa bikin ini, kenapa bikin itu, kenapa harus ini, kenapa harus itu, kenapa begini, kenapa begitu, itu harus dikuasai. Ya, karena di S1 itu adalah konsep. Yang ditanyakan itu semua konsep. Sekiller apapun penguji, dia bakalan nanya konsep. Ya, sekiller apapun. Mungkin di kampus kalian sudah tahu siapa aja dosen-dosen killer yang ada di kampus, pasti yang ditanyakan konsep semua. Saya hampir beberapa dosen yang saya ajak nguji senior ataupun junior ataupun yang seumuran gitu ya, bukan seumuran sih seangkatan, rata-rata semua adalah yang ditanyakan adalah konsep. Semua. Ya. Kenapa buat ini, Dek? Kenapa harus begini menggunakan metode ini, Dek? Kenapa nggak pakai itu? Apa alasannya? Itu konsep semua. Ya. Jangan sekali-kali nanti kalian menjawabnya adalah saya ngikut temen Pak atau Bu. Jangan. Atau mungkin jangan juga. Ya kata-kata mungkin, ikut di perpustakaan, ikut di kakak tingkat, itu jangan. Pokoknya gimana caranya seolah-olah kalian itu adalah menelitinya sendiri. Jadi patokan atau acuan kalian adalah dari jurnal. Contoh seperti ini nih. Misal nih, kenapa kamu bikin penelitian di bagian ini gitu? Kenapa harus ngambil judul ini? Jadi kalian harus menjelaskan secara ilmiah. Karena kita kan karena kita kan membuat tugas akhir ini kan ilmiah gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus jawabnya ilmiah. Misalnya contoh, kenapa kamu bikin tentang multimedia interaktif gitu? Nah kalian di sana harus menjelaskan, mungkin gini, maaf Ibu, saya coba menjelaskan di sini saya mengambil topik bla 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 bla, di mana topik ini ya kalian boleh cerita dulu. Oh saya dulu awalnya ke sini terus tiba-tiba saya melihat informasi ini sangat kurang. Nah dari hal tersebut saya coba menggali informasi tersebut. Habis itu saya menyebarkan angket apakah di tempat wisata ini banyak orang yang mengenal atau tidak. Nah, jadi bahasa-bahasa penelitian seperti penyebaran angket, pencarian data, pengumpulan data, atau dari hasil survei yang dilakukan, observasi, nah itu boleh kalian sebutkan. Ya, jadi lebih baik menyebutkan seperti itu daripada, saya bikin ini hanya manual, nggak ada sistemnya Pak. Nah, itu sebenarnya bukan bahasa yang ilmiah ya. Itu adalah pernyataan yang menurut kalian sendiri, bukan menurut banyak orang. Nah, kalau membuat sebuah penelitian itu harus banyak orang menyatakan atau dari hasil survei ataupun dari hasil angket penyebaran di awal, nah itu baru bisa dinyatakan sebuah permasalahan. Itu ya, jadi kalian tolong jelaskan
oh gini, oh ini. Pokoknya jelaskan secara ilmiah. Gitu. Ya, pastikan secara ilmiah. Oke, itu yang saya minta ya. Saya yakinkan ke kalian semua, kalian bisa menjawab itu. Kenapa ini? Kenapa itu? Harus bisa jawab. Ya, jadi jangan oh saya dapat di Google gitu. Nah, kalau dapat di Google, Google-nya apa dulu? Kalau mungkin saya pernah wanti-wanti di kalian waktu daring, mungkin udah lama ya. Kalau kalian ikut juga, saya pernah bilang jangan pernah mengambil dari blog, gitu ya, karena blog itu adalah sumber informasinya nggak tepat, ya tidak bisa dipercayai, gitu. Makanya lebih baik dari buku, dari jurnal itu lebih baik. Dari skripsi gimana? Sebenarnya kurang ya kalau skripsi itu, tapi kadang-kadang saya kasih itu karena karena tidak dapat ya sudah, boleh dari skripsi. Tapi kalau boleh jangan dari skripsi ataupun dari tesis. Boleh dari skripsi dan tesis, tapi yang dipublikasikan itu baru terpercaya. Karena ketika jurnal sebuah penelitian itu dipublikasikan, itu artinya sudah dilakukan reviewer, sudah dilakukan pengecekan oleh reviewer. Jadi ketika sebelum diterbitkan itu artinya tidak ada plagiarisme, penelitian ini layak untuk diterbitkan. Nah, makanya lebih baik menggunakan jurnal. Nah, ini pun juga bisa menjadikan data. Nanti kalau kalian coba lihat data yang kamu inputkan ke Mendeley ada berapa, coba dihitung sama nggak dengan ini. Nah, nanti kalian siapkan juga itu ya, data-data yang ada di Mendeley, dijalankan folder-foldernya. Nanti kalau diminta tinggal ditampilkan. Begitu ya, teman-teman ya, pokoknya intinya adalah konsep. Oke, S1 itu adalah konsep. Kalau S2 itu baru pengembangan. Nah, kalau S3 itu baru menemukan. Beda ya, konsep, pengembangan, sama penemuan. Nanti kalau kalian sudah di S2, nanti kalian mengembangkan. Ya, di sana sebenarnya lebih banyak berbicara analisis. Nggak penting sih harus bikin yang wah, bikin yang biasa-biasa aja nggak apa-apa, tetapi mengembangkan menjadi hal yang baru. Itu kalau S2. Nah, kalau di S1 mengembangkan juga, tetapi dia hanya sebatas konsep. Gitu. Ya, secara umum sih, saya yakin sih penguji itu sudah, oh kalian bikin ini ya nggak apa-apa sih, oh bikin itu ya nggak apa-apa. Cuman apa sih dasarnya kalian buat ini? Itu yang perlu digali sama penguji. Nah, makanya saya bilang wanti-wanti, jangan terlalu sering mengucapkan kata mungkin, oh saya ngikut kakak tingkat, jangan. Pokoknya yakinkan, oh saya bikin penelitian ini karena dari hasil survei yang saya lakukan bla 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 bla, atau dari hasil observasi, atau dari pokoknya yang konvensional itu disingkirkan dulu deh. Kalau tidak ada jawaban baru kalian boleh jawab, oh karena manual, oh karena konvensional, boleh. Ya itu plan selanjutnya lah, plan terakhir gitu mungkin saya bilang. Oke, nah gitu ya teman-teman ya, untuk masalah konsep saya yakin kalian pasti bisa. Oke, nah itu untuk konsep. Terus selanjutnya berkaitan dengan penguji. Secara umum, saya lihat si pengujinya ini campur-campur ya. Ada yang senior, ada yang seangkatan sama saya, ada yang baru. Oke, ada yang baru. Barunya emang baru pernah nguji ya, baru pertama kali nguji. Ya, mungkin saya dari yang baru dulu. Kalau yang baru nguji mungkin itu merupakan suatu nilai plus buat kalian yang dapat uji yang baru. Ya bukan berarti saya ini ya apa istilahnya meragukan gitu ya, atau gampang lah gitu, bukan seperti itu ya. Cuman dia baru dapat uji, yang pasti dosen tersebut sudah pernah diuji gitu ya. Saya yakin karena dia sekarang menguji ya apa yang dia dapat dulu ya pasti akan ditanyakan ke kalian lagi gitu. Ya cuman dapat nilai plusnya ya karena baru aja gitu ya. Nah terus kalau yang seangkatan sama saya ya mungkin, atau yang senior, pastinya mereka sudah tahu sistem. Ya, sudah tahu sistem, sudah ya artinya sudah bermain di sana ya, berkaitan dengan pemrograman kalau saya bilang. Ya, jadi tidak usah khawatir kalau kalian memang benar-benar
bisa, saya yakin pasti akan bisa jawab. Oke, nah itu ya untuk penguji ya. Nah terus saya akan bahas penguji dari masing-masing, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan siapa nih yang duluan ya? Agus ya, Agus Mulia. Oke, yang sama itu adalah sebentar, saya buka dulu nih. Mana nih? Oke, Agus Mulia, Alit, Agung. Oke, itu sama. Ya, itu sama tuh dua. Dua itu sama. Oke, nah jadi saya bahas dua-dua dulu ya. Nah, di sana ada Pak Asman sama Bu Setiasih. Oke, ini Pak Asman ini mahasiswa saya dulu ya. Oke, kalau Pak Asman mungkin basic dia orang IT, Bu Setiasih, sorry. Oh iya, Bu Setiasih basicnya adalah orang seni, tapi seni desain. Ya, saya yakin Yogi Suara sama Agus Mulia akan ditanya tentang desain sama ibu. Karena ibunya adalah DKV. Ya, kalau nggak salah DKV dia lulusannya. Ya, dia desain, ya dia biasa, ya pokoknya desain gitu ya, pokoknya. Entah mau gambar atau secara 3D 2 dimensi dia sudah ahlinya. Ya, jadi nanti akan lebih banyak mungkin dibahas dari sisi konsep, kenapa gambarnya seperti ini, warna dan lain sebagainya itu akan ditanyakan, konsep multimedia terutama. Ya, ada apa namanya, warna, teks dan lain sebagainya itu akan ditanyakan ya. Itu sepintas dari Bu Setiasih. Nah kalau dari Pak Asman sendiri ini misalnya orang IT, dia alumni Istiqom juga sebelumnya. Kemungkinan besar dari sisi konsep perancangan, saya nggak ngomongin konsep lagi deh, dari sisi perancangan dan implementasi akan ditanyakan. Itu ya. Jadi tolong di tes. Nah, ini udah mau. Oke, terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, itu ya teman-teman. Udah sampai di mana nih? Oh iya, sampai dari Ibu Ulan ya. Oke, jadi dia ekonomi, tapi jangan dibikin gampang ya. Tapi tetap dia akan menanyakan, yang namanya penguji tetap akan mencari kesalahan kalian ya. Nah, itu untuk di Ibu Ulan. Terus kalau Pak Herdian ini juga basicnya IT gitu ya, dia programmer, sudah pasti dia akan menanyakan perancangan sama implementasi. Oke, nanti disiapkan dengan baik gitu ya, mungkin Denny sama Asa. Kira-kira kalau karakter dari Pak Herdian ini, Bu Ulan ini sih nggak terlalu saklek ya. Begitu juga dengan Pak Asman sama Bu Setiasih. Ya. Tetapi kalau bisa kalian jangan memancing-mancing biar pengujinya mengeluarkan sebuah pernyataan yang agak sedikit membuat kalian bingung ya. Kalau memang ditanya A ya kasih aja A. Jangan lagi lala-lili lagi ya. Pokoknya dimnya jawabannya jawab. Nggak usah lagi muter-muter jauh-jauh. Oke ya. Nah terus selanjutnya Ngurah Andre sama Yogi ini pengujinya sama sekali lagi Didi gitu ya. Ini pengujinya sama semuanya. Nah cuman untuk yang Ngurah Andre itu pengujinya Bu Ratni akan digantikan sama Bu Tari dulu ya. Bu Tari, Bu Yulian Tari. Bu Yul, Bu sorry, Bu Tari ya. Bu Tari sama Pak Rai. Nah, mungkin kalau untuk Andre sendiri, ini dua-duanya adalah basicnya orang IT, satunya analisis, satunya programmer gitu ya. Jadi saya pastikan nanti Andre rancangannya harus dipastikan dengan baik. Begitu juga dengan implementasinya. Biasanya Pak Rai biasanya akan open coding ya, coding, open ya pokoknya open implementasi ya. Ya kalau kamu menggunakan database dia akan open database-nya, kalau enggak ya berarti hanya sebatas implementasinya dari sisi apa namanya konsep atau tools yang kalian gunakan gitu ya. Oke, untuk Andri.
Terus selanjutnya dari Yogi sama Didi, ini tetap pengujinya ya, ada Bu Ratni sama Pak Rai. Oke, kalau dari Pak Rai sih sama ya, pokoknya dia lebih ke implementasi sama perancangan. Nah, kalau di Bu Ratni ini dia akan lebih banyak berbicara tentang konsep ya. Sorry, perancangan. Ya, silakan nanti perancangannya dimaksimalkan dengan baik ya, termasuk dari flowchart, ERD, DFD, INL. Nah, ibunya biasanya akan menanyakan ke saya. Gitu ya. Nah, itu untuk teman-teman yang di ujian besok, tolong dipastikan nih semuanya bunyinya kalau saya lihat sih secara umum sih ya masih ini ya, apa namanya, masih ya tidak, kalau dari saya pandangan kacamata saya sendiri sih tidak ada yang terlalu saklek lah, gitu ya. Cuma nanti kalian tetap jangan pernah menganggap dia oh pasti lulus gitu, jangan ya. Tetap kalian harus berpikiran bahwa semua penguji ini adalah penguji yang berkompeten di bidangnya. Walaupun dia ekonomi, walaupun dia orang seni, tetap yang namanya penguji kalian punya celah satu, kena, ya udah, makin kena satu, kena dua, kena tiga, kena empat, nah kena ada semuanya. Jangan sampai nanti kalian memunculkan sebuah kata loh, ini kenapa loh, ini kok bisa, nah itu ya, nggak bisa kayak gini. Nah, jangan sampai gitu. Kalau udah nggak bisa kayak gini, ya ini bukan penelitian yang baik. Nggak bisa seperti ini, datanya nggak valid ya. Hati-hati. Ya, makanya saya sering bilang kalau kalian penelitian di tempat lain, ya udah pakai surat survei aja biar kita nggak punya kena masalah nanti. Ya, nah, kalau di bimbingan saya sih rata-rata saya suruh survei ya, ada surat survei. Kenapa? Ya itu jaga-jaga, soalnya ada beberapa dosen yang nggak ada surat survei, terus kamu pakai nama perusahaannya, habis itu kamu uh, pakai ditugas saya, tapi dia nggak tahu, dia nggak bisa. Ada yang penguji yang memang nggak mau dia, besok dia nggak mau menguji. Ini datanya nggak valid. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah terus saya lanjut di ke 18, tanggal 18 ya, saya lanjut aja dulu ya. Oke, ke 18 itu ada Nocha sama Tulus gitu ya. Ini pengujinya adalah Pak Darmo Susilo dan Bapak apa ini ya, Widya Widyarsana. Ini titelnya apa ya? CST ini apa nih? Saya baru uji pertama nih sama I Putu, berarti bapaknya. Ya, CST ini sepertinya dia ada sertifikasi ini ya, ada memiliki sertifikasi ya. CST itu apa ya? Saya nggak tahu nih. Ambil googling. Oke, ini sepertinya kalau dilihat dari titelnya, sepertinya memiliki kemampuan di salah satu bidang ya. Saya nggak tahu nih, kayaknya jaringan ya, bukan ceh nih. Hacker mungkin ya, saya nggak tahu juga nih. Oke, saya lanjut. Nah, mungkin kalau dari Pak Dharma sendiri sih, ya ini karakternya agak sedikit keras mungkin kalau saya bilang ya. Tetapi dia selalu akan bertanya mengenai perancangan sama implementasi. Karena dia akan lebih sering membuka aplikasinya. Biasanya kalau itu ya, kalau kalian menggunakan database, dia akan open. Dia lebih sering suka ngobrol-abrik aplikasi biasanya. Kalau Pak Dharma Susila, ya dia biasanya sering akan open. Coba buka, tambahkan saya tabel. Coba munculkan saya tabel mahasiswa dan tabel dosen gitu. Ya udah, kalian harus query di sana. Nah, kalau nggak dia biasanya minta tambahkan saya satu form, terus fungsinya adalah ini, nanti tampilannya bisa ini. Nanti kalian akan dikasih waktu. Biasanya Pak Dharma seperti itu ya. Nah terus kalau Pak Putu ini saya nggak tahu nih, saya belum pernah nguji, kayaknya ini pertama kali saya nguji sama dia. Tapi kalau dilihat dari sisi titelnya, sebenarnya dia STMT, CST ini dia adalah bidangnya adalah IT pastinya. Ya.
karena detailnya saya nggak tahu nih. Kalau STMT itu kan banyak ya, ada pertambangan, ada geomineral, geofisika gitu ya. Biasanya ada teknik informatika, ada industri juga. Saya nggak tahu nih basicnya emang asli IT atau belum. STMT-nya nih IT atau tidak. Oke, nggak apa-apa. Yang pasti karena saya tidak tahu, mungkin saya konfirmasi ke kalian adalah pastikan konsep perancangan sama implementasi itu dikuatkan. Mungkin Ocha sama Tulus bisa nanti disiapkan ya yang saya kasih. Nah, terus selanjutnya ada Diki sama Mahendra. Nah, di sini ada Pak Pandey Yudiastra sama Agung atau Asmara. Nah, kalau dilihat dari ini senior satu ya, Pak Agung gitu ya. Kalau di Pak Agung ini dia basic S2-nya aja IT, tapi S1-nya masih ekonomi gitu ya. Dia adalah wartawan senior ya. Dia akan lebih banyak menanyakan ke kalian adalah berkaitan dengan apa ya, kalau saya bilang ya, mungkin lebih ke konsep ya, lebih ke konsep, tetapi juga dia akan lebih banyak menanyakan dari sisi fungsi aplikasinya, arahnya kemana gitu ya. Yang namanya wartawan kadang-kadang pertanyaannya panjang tetapi jawabannya sedikit, kadang dia nanya sedikit tetapi dia minta jawaban yang panjang ya, harus ilmiah ya. Kalau yang namanya orang menulis itu biasanya dia akan lebih banyak berbicara tentang konsep. Seperti itu ya, mungkin kalau dari Pak Agung. Terus kalau Pak Pandey Yudiastra ini ya, lagi dia adalah ini ya, basicnya IT, S1-nya tapi S2-nya sepertinya bukan IT, tetapi tidak menutup kemungkinan sisa-sisa ilmu yang dari S1 pasti akan tetap masih melekat ya. Ini bapaknya biasanya dia ngajar tentang materi Orkom, biasanya yang diajar mata kuliahnya. Kalau dilihat dari mata kuliah yang diajar, berarti bapaknya ini akan lebih menanyakan dari sisi perancangan, ya, baik dari arsitektur sistemnya, terus dari apa namanya penggunaan UML mungkin kalau dari sisi perancangan berorientasi objeknya, terus ada terstruktur dan lain sebagainya. Mungkin ke arah sana ya, karena saya juga baru pertama kali uji sama Pak Pandey Yudiastra ini ya, tapi kenal gitu ya, cuman tidak begitu sering ketemu di kampus gitu ya, karena bapaknya adalah dosen, tidak home base-nya di Stikom, tetapi dia tidak punya ruangan di Stikomnya, jadi hanya ngajar aja. Nah, kira-kira itu teman-teman yang saya bisa sampaikan. Pastikan semua dosen penguji kalian ini adalah penguji yang sudah pernah melalui ujian S1 dan S2. Gitu ya, bahkan ujian-ujian yang lain. Jadi, saya harapkan konsep perancangan implementasi termasuk penulisan kalian harus kuasai. Gitu ya. Nah, itu sedikit kisi-kisi dari masing-masing karakter mungkin ya, yang saya tahu ini bukan menjadi apa yang saya bilang sudah pasti gitu ya, bukan ya. Ini hanya sebagai kisi-kisi aja biar kalian ini dosennya baik ya, sebatas itu ya. Ini dosennya ibunya di bidang ini ya, sebatas itu aja yang bisa saya. Tapi kalau secara detail saya nggak tahu ya, karena kalau dilihat dari, nggak mungkin saya nanya sama misalnya Ibu Setiasi, Ibu besok uji mau tanya apa sih, kan nggak mungkin saya nanya seperti itu ya. Jadi secara umum ya saya akan kasihkan, begini loh ibunya, begini loh bapaknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau ada. Oke, sampai di sana dulu. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya mengenai dosen penguji saya, Pak. Atas nama siapa tadi, Pak ya? Ini dengan siapa nih? Sorry. Oh, ini Andre ya? Iya, Pak. Udah. Bu Julian Tari namanya. Bu Tari. Kalau dipanggilnya sih Bu Tari. Oh, Bu Julian Tari.
Ya, Bu Juliantari gitu ya. Komang Juliantari. Untuk penguji duanya sama Pak ya? Pak Agung Pak ya? Penguji duanya itu penguji duanya bukan. Itu sorry. Kan Pak Agung. Kamu penguji duanya. Oh iya ya. Sorry. Iya ya. Saya jarang manggilnya Agung ya. Dia biasanya manggil Rai ya. Pak Rai Agung ya. Sama penguji. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Baik. Ya, oke. Terus ada lagi yang mau didiskusikan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh dengan siapa? Setelah saya kan buat flowchart umumnya itu pertamanya pakai karena kurang referensi, saya buatnya pakai logika sendiri. Terus saya sempat ada waktu buat nanya ke teman, katanya flowchart umumnya itu ada sedikit salah, Pak. Jadinya kalau decision kan cabangnya nggak boleh decision lagi, Pak. Tapi di laporannya sudah terlanjur gitu di flowchart umumnya. Bagaimana, Pak? Besok saya tampilin di PowerPoint-nya yang sudah. Nanti tampilin, ya benar. Nanti ditampilin yang sudah benar aja, nggak apa-apa. Oh, yang sudah di fix, Pak ya, artinya, Pak ya? Ya, jadi gini aja. Nanti kalau seandainya kamu ditanya, kamu jelasin, maaf Pak, yang itu belum saya kemarin setelah saya kumpul, ternyata saya cek kembali, ternyata ada kesalahan. Oh, yang benarnya ini, nanti kamu tampilin aja. Ya, Pak. Baik, Pak. Tapi nanti ketika kamu sudah selesai ujian, nanti diganti sama yang baru. Oh ya, baik Pak. Ya, nggak apa-apa sih, kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terus ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Dosen pengujinya saya sama masih yang sama di jadwal itu Pak? Ya, masih. Yang diganti itu adalah punyanya Ngurah aja. Yang diganti. Oh iya. Baik Pak. Ya, masih sama, sisanya masih sama. Bu Radmi sama Pak Raya. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Saya mau bertanya Pak. Ya, boleh. Silakan. Mohon maaf Pak, tadi saya kurang gini Pak, tanya tentang penguji saya atas nama Ninyoman Wulan Antari Pak, kurang lengkap saya dengarnya Pak. Mohon dijelasin ulang Pak. Oh iya, oke. Nah, baik, di kebubulan itu secara umum kalau dia kan ini ekonomi ya, punya ekonomi, mungkin kamu lebih nanti pastikan adalah data, biasanya kalau ekonomi data kuesioner sama konsepnya, sama penulisan. Oke, ini untuk semua penulisan pasti akan ditanya ya. Gini, biasanya kalau yang kuesioner itu mungkin buat semuanya. Kalau biasanya yang statistik itu, yang ujian statistik ekonomi, dia biasanya pengen kuesioner itu misal gini, kamu menggunakan kuesioner ya, gitu biasanya nih. Oh iya Bu, saya menggunakan kuesioner. Oh, kuesionernya pakai metode apa atau pakai toolsnya apa? Gitu. Ya, kalian bilang, oh saya pakai skala Likert gitu, atau pakai SUS, atau pakai yang lain mungkin. Oh, nah tahapannya bagaimana? Nah kalian ceritakan tahapan di awal. Nah, ketika kalian mau buat kuesioner itu, apa yang kalian lakukan mulai dari tahapan awal? Apakah lewat dari wawancara mungkin sebelumnya, habis itu baru kalian membuat soal, pertanyaan, atau dari tujuan penelitiannya, baru membuat soal. Nah, nanti dari soal ini, saya lakukan dari masing-masing expert di bidangnya, yaitu saya mengambil minimal adalah 2 expert, yaitu bidang IT adalah ini, bidang ini adalah ini. Nah, setelah dilakukan uji expert, baru saya akan lakukan penyebaran kuesioner. Nah, tapi sebelumnya, nah itu yang dijelaskan ya, jadi alurnya seperti itu. Nah, terkadang gini, ada juga yang sebelumnya yang ditanyakan, kenapa saya minta kalian ada istilahnya ya, pengujian expert itu ya. Terkadang gini, ada yang ditanyakan, ini pertanyaannya dapat dari mana? Nah, nanti kalau ditanyakan seperti itu, ya kalian munculkan aja uji expertnya. Saya sudah lakukan pertanyaannya dari sini, terus saya sudah lakukan uji untuk memastikan
memastikan bahwa pertanyaan ini layak untuk disebar atau tidak. Begitu. Nah, jadi ibunya mungkin ke arah sana lebih banyak ya, karena dia ekonomi, ya mungkin akan lebih banyak bertanya ke sana. Kalau ini ya, kalau apa namanya, jika saya sih mikir, bukan logika sih, mikirnya saya akan ditanyakan ke arah itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Mahendra ya, saya. Pak, baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ini berlaku untuk semuanya sih. Ya. Tapi kadang-kadang ya dosen yang basicnya IT dia akan jarang sih nanyain kuesioner, kecuali dia paham. Kalau dia paham dia akan tanya. Tapi kalau enggak, ya dia nggak usah nanya. Paling enggak dia ya udah tanya lebih banyak ke IT-nya, implementasinya. Gitu. Itu lebih banyak. Ya karena dia emang basicnya IT ya. Apalagi kalian adalah orang IT, ya udah dia akan nanya ke hal sana. Oke, gitu ya. Nah, terus sebentar lagi yang mau disampaikan, silakan. Oke, ada yang mau disampaikan? Ini kok berkurang ya? Ada yang keluar ya? Ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Suara saya masih terdengar ya? Masih Pak, masih. Pak. Masih Pak. Iya, sorry. Oke, silakan, ada yang mau didiskusikan lagi? Aja boleh. Ini buat kalian ya, bukan buat saya ya. Pokoknya besok saya hanya mendampingi. Saya berusaha untuk tidak bertanya sedetail mungkin. Biar nanti nggak memunculkan ini ya, pertanyaan baru lagi nanti dari penguji yang lain. Ya, nanti pertanyaan dari saya minimkan. Kalian nanti mungkin lebih dikoreksi kembali. Oh, nanti saya kasih langsung aja deh di laporan gitu ya, atau secara daring mungkin. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Mumpung daring ya hari ini. Daring, mumpung kita bisa ngobrol. Nanti besok saya nggak bisa kasih tahu ya. Oke, dah. Tunggu. Silakan. Kalau ada, tanya aja. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya kan dapat keluar dari MS Team-nya untuk Pak Asman sama Bu Wayan Setiasihnya bagaimana, Pak? Tadi Pak kurang dengar tadi, Pak. Ini dengan siapa nih? Dari Alet, Pak. Alet Yogi, Pak. Oh ya, oke. Baik. Kalau dari dari Ibu Yasi sama Pak Asman gitu ya. Nah ini secara keseluruhan sih kalau dilihat mungkin akan lebih banyak berbicara tentang konsep gitu pastinya ya. Kalau dari sisi implementasi perancangan Pak Asman akan ke arah sana ya. Secara inilah saya bilang secara basic ya, bukan basic sih, secara bidangnya dia. Nah cuman kalau dari Gustiasi nanti akan lebih banyak ke desain biasanya dia ya, karena ibunya orang desain, dia lulusan ini ya di kafe kalau nggak salah di isi. Saya rasa sih dia akan lebih banyak berbicara tentang desain karena dia pun di kampus ngajar tentang animasi 2 dimensi 3 dimensi begitu dia biasanya. Saya nggak tahu nih kalian mungkin ada yang diajar sama ibunya ya. Kalau ibunya sudah pasti sih ngajarnya multimedia ya, karena dia lebih ke arah DKV dia, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya, Pak. tapi semua penguji bakalan nanya konsep sih menurut saya, apalagi yang IT, konsep, implementasi, perancangan itu sudah jadi satu paket. Kayaknya kalau nguji kayaknya emang itu aja yang ditanya gitu ya. Cuma saya menerangkan bahwa kalau dosen ini dia spesifiknya ke sini, nanti kalian bisa siapkan. Kalau saya ditanya tentang kenapa sih desainnya warna hijau gitu, itu kan ada arti sebenarnya.
Ya, bukan semata-mata kalian pakai hijau karena warna kesenangan saya. Ya boleh aja sih, tapi kan dia milikin arti. Ya. Warna hijau tuh kalau di desain itu ada kodenya ya. Ya, ada crash 0 F berapa gitu biasanya. Ya itu ada artinya. Kalau kalian ngoding itu kan pakai kode itu. Nggak mungkin kalian tidak mengetahui hal itu. Ya, kenapa harus karakternya begini bentuknya? Nah itu kan yang namanya seorang penguji dia kan mengarahnya ke, oh saya sebagai pengguna awam ini saya susah nih pakai aplikasinya. Nah jadi kalian yang menjelaskan kenapa begini. Itu dari sisi desain ya. Kalau kita ngomongin desain itu emang harus ada mapping dulu ya, mapping khusus untuk pembuatan desain. Makanya kalau orang-orang bikin desain itu pasti akan ada sketsa dulu. Kalau bikin video ada storyboardnya. Itu adalah berfungsi adalah untuk membuat sebuah rancangan biar gampang gitu. Biar tiba-tiba nggak ojok-ojok kalian buka Adobe Premiere, habis itu kalian edit. Maksudnya apa? Nah, kan konsepnya nggak tahu nih, sama kayak mau bikin video kan harus ada konsep. Oh saya pengen konsepnya casual nih, pengen klasik. Klasiknya bagaimana? Oh mulai dari sini nih, startnya, oh M-nya mulai dari sini. Nah sama ya. Jadi penguji itu akan menanyakan hal-hal detail seperti itu ya. Gimana coba ceritakan alurnya? Nah gitu biasanya. Coba jalankan, coba kamu ceritakan bagaimana sih kamu bikin web ini? Alurkan, ceritain di sana. Oh, nanti sistem ini terdiri dari dua aktor, si A sama si B. Nah, si A ini bisa ini, si B ini bisa ini. Nah, aktor si A sama si B ini sama-sama mengakses device, yaitu di mobile aplikasi gitu misalnya. Nanti ceritain dah, sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Ya jadi um, ke arah sana semuanya. Oke, itu ya. Ya, Lebih ya Pak. segitu Baik Pak. mungkin. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terus ada lagi yang mau disampaikan? Atau yang mau ditanya lagi? Pak, saya izin nanya. Ya, monggo. Pada penelitian saya ini kan pada tahap pengujiannya tidak isi kuesioner, Pak. Dan tidak diisinya kuesioner tersebut kan sudah disarankan oleh dosen expert yang ada di Stikom. Dan pertanyaan saya, apakah boleh disampaikan saat sidang, sedangkan eh, saran tersebut tidak ada pengesahan langsung dari dosen tersebut, Pak. Jadi bagaimana? Ya, oke. Sebenarnya itu tidak masalah sih. Tidak masalah. Yang penting ceritakan sebenarnya. Ya, kalau seandainya di uji expert itu dia menyarankan untuk tidak melakukan kuesioner karena masih dalam begini. Penelitianmu ini lebih ke arah pengujian sistem gitu ya. Pengujian sistem Siap. bukan dari pengujian penggunaan penggunaan aplikasi itu ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir atau bukan dipikir-pikir sih, kalau ditelusuri arahnya sebenarnya bisa saja ke arah kuesioner sebagai kalau seandainya aplikasi ini dibuat dan sudah sukses terus mau dikasihkan orang-orang gimana. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan. Nah karena kemarin uji expertmu menyarankan belum jangan dulu ke arah sana, tapi pastikan dulu penggunaan metodenya ini diuji dengan baik. Nah nanti itu yang kamu sampaikan. Itu ya Diki ya. Baik, Pak. Ya, jadi nggak masalah sih kalau menurut saya ya. Nanti kalau seandainya tapi jadi ya, gini, kalau saya boleh saran, eh, apa namanya, dan kamu bilang ini eh, apa namanya, kamu ajar ya, mungkin gimana ya saya bilang ya. Nah nanti kamu bilang aja saran dari expert gitu aja deh, ya bahasanya saran dari expert yang saya minta pendapat bahwa dinyatakan adalah ini. Makanya dari itu saya tidak melakukan sebuah pengujian kuesioner. Karena saya lebih cenderung menentukan sebuah klasifikasi atau penentuan gambar gitu ya, saya bilang nanti ke arah metodenya. Nah, nanti kalau seandainya kamu
di aplikasinya itu ada tabel pengujian metodenya, itu aja nih kasih lihat. Tapi saya yakin kalau seandainya udah ada, itu enggak, si penguji akan langsung membuka, oh ini dia akan langsung nanya, oh ini kok pengujian metode ini ya, atau menggunakan apa mungkin. Kalau enggak, dia akan langsung tanya ke sana. Gitu. Ya, tapi saya rasa sih nggak masalah sih. Ya, Diki, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, baik, sama-sama. Terus, ada lagi yang mau disampaikan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, monggo. Ya. Ini Pak, kan di aplikasi saya itu kan ada 6 submenu Pak. Dan di 6 submenu itu, di setiap 6 submenu itu ada video berdurasi kurang lebih 3 menit Pak. Nanti waktu sidang itu, waktu demo program itu, videonya kan diputar tuh. Videonya full diputar Pak ya, atau cuma sampai beberapa menit aja. Kan takutnya nanti waktu saya kurang gitu Pak. Ya, kalau menurut saya sih, yang ini mumpung diingatkan kembali, nanti untuk videonya nggak usah sampai selesai ya. Kalian play, habis itu tunggu beberapa menit, ya udah nanti bilang ke pengujinya, saya next untuk persingkat waktu gitu, ini aja udah cukup. Jelas sih secara fungsi sudah jalan ya. Kalau kalian klik video udah jalan, kalau kalian link ke YouTube udah jalan juga. Itu sih intinya. Iya Pak. Tapi seandainya dosennya minta coba diputar ulang lagi, ya udah putar ulang lagi. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, baik. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk besok ujiannya tuh Bapak yang undang yang ujian apa buat sendiri grupnya Pak? Nanti saya yang buatin. Ya, jadi biar termanajemen saya yang manajemen. Nanti mungkin selesai ujian 1 nanti lanjut ke 2 gitu. Jadi yang selesai yang 1 apa namanya? Biar bisa dia lanjut gitu ya. Jadi yang selesai yang nomor 1 langsung keluar, nanti lanjut nomor 2. Oke, jadi pengujinya biar saya nggak double manggilnya. Nanti kalau kalian yang bikin, nanti saya double lagi manggilnya, gitu. Jadi nanti saya yang buatin. Jadi saya bikinin room, apa namanya? Saya bikinin room. Di situ saya call kalian sama penguji, gitu ya. Jadi tidak usah mikirin, saya harus bikin room nih, nggak usah. Pokoknya siapin aja untuk alat-alat besok, internet dan lain sebagainya, disiapkan dengan baik. Baik Pak. Ya. Oke. Terus ada lagi, silakan, apapun boleh. Mumpung daring ya. Besok nggak bisa daring kita, karena jam 8 udah mulai nih. Oke, udah? Boleh? Ada lagi? Cukup jelas mungkin? Cukup jelas ya? Dari saya sudah, Pak. Nah, oke. Baik. Jadi kalau ada lagi yang mau ditanyakan boleh. Kalau tidak, berarti ini ya, kalian cukup mungkin ya. Bentar. Ini ada yang keluar. Oke. Nggak ada ya? Ini ada yang keluar. Tapi saya nggak tahu nih siapa. Oh iya, ada keluar. Baik, ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada? Cukup ya? Ya, baik, ini sudah lumayan lama nih. Ya, sudah 55 menit. Oke, baik, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Silakan istirahat dengan baik. Silakan lanjutkan untuk beristirahat ya. Ada yang dapat ujian besok harus nyiapin dari pagi-pagi berarti. Oke, berarti itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi disiapkan dengan baik untuk besok. Pastikan semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, semuanya akan saya kembalikan ke kalian masing-masing ya.
Bisa jawab, ya kalian sendiri yang mendapatkan hasilnya. Tidak bisa jawab, ya berarti kalian sendiri juga yang dapat. Ya, baik, saya rasa itu saja. Saya cukupkan untuk daring hari ini. Kita sampai jumpa besok ya di ujian tertutup sidang tugas akhir ya. Baik, saya rasa itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Terima kasih Pak, waktunya Pak. Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, baik, sama-sama.